Berhubung saat ini lagi marak dan menguap pemberitaan tentang peperangan antara Israel dan juga Iran, kemudian ini dihubungkan dengan, keadaan akhir zaman yang ada di dunia ini. Apakah memang hal itu benar-benar tanda akhir zaman? Betul sekali. Tetapi perlu kita mengetahui kita sedang hidup di masa apa dan seperti apakah kita menurut perspektif eskatologi Alkitab oleh Assalamualaikum semua teman-teman aku. Hari ini saya ada beberapa hal saya mau jelaskan. Tadi aku lihat berita orang Indonesia pergi depan kedutaan Iran nangis karena Khamenei mati. Emang Khamenei leader negara kalian? Khamenei Syiah, kalian Sunni. Itu bedanya. Pertama kamu harus paham itu. Dan kamu tidak pernah rasain apa yang orang Iran di dalam Iran rasakan. Jadi tolong jangan sosokan. Oke? Tidak usah nangis-nangis. Kamu kalau benar-benar mau misal yang marah sama apa yang terjadi, kamu pergi depan kedutaan negaranya pembuat mati Khamenei. Itu udah. Tidak usah pergi depan yang negara itu kedutaan Iran. Oke? Yang kedua, dalam 2 hari perang Iran sama Israel dan Amerika, baru 400 orang aja yang mati. Dalam 2 hari perang besar begini baru 400 orang aja yang mati. Tapi dalam demo kemarin 40.000 mati. Semuanya langsung nembak kepala. Di sini atau jantung, kepala, jantung. Orangnya aja pergi rumah sakit. Polisi bilang dokter tidak boleh sembuhin. Tidak boleh dokternya disembuhin, orangnya di demo bawa ke rumah sakit, tidak diizin buat sembuhin. Yang ini kedua. Yang ketiga, kenapa Khamenei dihabiskan sama Israel? Khamenei habis 45 tahun setiap hari habiskan solat. Mereka bilang negaranya tidak muslim, kita harus habiskan di dunia. Itu bukan yang hanya Israel doang. Negara manapun tidak terima. Tetangga kita bilang, saya mau habiskan kamu. Dia mau bikin nuklir, dia bukti-buktinya mau bikin nuklir untuk habiskan tetangganya. Itu yang membuat negara kita hancur. Itu yang buat cara salah pikirnya dia, bikin negara kita hancur. Sekarang dia udah mati. Sekarang mereka tidak mampu perang sama US. Udah mulai rakyat-rakyat kayak Dubai, kayak Saudi, kayak gini. Emang salah Saudi di mana kalian rakyat ke negaranya Saudi? Di bandara, di mall, di hotel. Orang-orang biasa aja yang mati. Itu yang sifat-sifat rejim yang begini. Kalian lihat pakai mata. Apa yang di berita ini mereka bilang kalian itu bohong, itu disuap sama Iran. Rejimnya Iran suap mereka buat bohongin kalian. Kamu dari rakyat Iran aja yang tanya berita yang benar. Apa yang kalian di news, di TV lihat itu bohong. Full 100% itu bohong. Jangan percaya sama sekali. Itu rejim itu akan pasti habis. Pasti rejim ini pasti pergi. Dan kita pasti membalas yang orangnya belah-belahin Khamenei tanpa pikir. 40.000 orang itu mati, itu not kidding, not bercanda. Itu pasti ada balas dendam. Sebentar, beberapa hari lagi, orang dalam Iran, rakyat Iran ada tenaganya, ada powernya, pasti balas dendam satu persatu yang orang yang mati di dalam demo ini, yang pegang senjata api buat matiin orang Iran. Tolong jangan bela-belain Khamenei. Tidak perlu demo-demo depan kedutaan nangis-nangis. Emang Khamenei bukan leader kalian. Tolonglah faham. Iran aja beberapa jauh dari sini. Kalian aja tidak pernah lihat ketemu Khamenei dari depan. Khamenei aja Muslimnya Syiah, kalian Sunni. Siapa yang buatin kalian kamu pikir cara pikirannya begitu? Faham, kalian dosa. Kalau bela-bela yang salah masalah itu, aku mau jelasin kalian. Semua orang di dunia ini tidak bisa
debat sama Amerika dan Israel. Amerika dan Israel tidak bisa kita berdebat. Kita harus lembut dan baik sama mereka. Karena mereka punya tenaga. Kita bikin masalah sama mereka, negara kita habis. Sekarang aku lihat di Instagram, banyakkan orang salahin presiden Indonesia. Kenapa lembut-lembut sama Israel? Mau tidak mau dia harus begitu. Karena mereka ada power. Kita tidak ada power. Dalam apapun, kamu lihat orangnya yang jelek-jelek mau habiskan Amerika dan Israel. Negaranya hancur, kamu aja yang lihat sendiri. Berapa 50 negara yang Islam. Kamu lihat, hancur. Hanya Saudi, Dubai bagus karena dia baik sama Amerika. Gimana bisa orang mampu negaranya sukses maju, tapi mau habiskan Amerika, mau habiskan Israel? Tidak ada di dalam dunia ini negara tidak mampu challenge sama Amerika dan Israel. Ingat itu. Tidak ada yang mampu dalam di dalam teknologi, di dalam mata uang, di dalam cara pikirnya, semuanya tidak ada yang mampu bisa ajak Amerika dan Israel challenge atau berdebat. Tidak bisa. Kita harus lembutin sama Amerika. Apa yang mereka bilang kita harus oke. Selain ini kita yang balas, habis negaranya. Habis. Itu bicara real. Mereka ada tenaga, mereka bisa apapun. Khamenei juga cara pikirannya salah. Mereka habiskan negara, habiskan diri sendiri, habiskan rejimnya, habiskan semuanya. Banyakkan orang-orang kayak aku di luar Iran mereka tinggalnya. Kenapa? Karena salah cara bola yang pikiran Khamenei itu salah. Negara hancur. Masa setiap hari habis sholat doa, Insya Allah kita habiskan Israel, Insya Allah kita habiskan Inggris, kita habiskan yang ini, habiskan Amerika, habiskan. Tidak boleh. Kalau kamu Islam, kamu Islam, lanjutkan Islam aja diri sendiri. Jangan mau habiskan orang yang agama lain. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Mau puasa, mau apa, it's up to you. Tapi ingat itu, tidak boleh kalau kamu Muslim, aku Muslim, saya bilang saya mau bunuh orangnya tidak Muslim. Itu Khamenei yang bilang itu, dia mau bunuhkan orang Israel dan Amerika. Rakyat biasa juga, mereka bilang itu harus kita habiskan negaranya. Akibatnya dia mati. Kamu lihat kemarin matinya gimana. Yang pokoknya itu omong terakhir. Apapun Amerika bilang, US bilang itu sama Israel, kita harus bilang oke. Tidak bisa ajak berdebat. Orangnya sekarang aku lihat di TikTok, di mana salah-salahin presiden Indonesia itu tidak ada otak. Presiden Indonesia dia lihat apa yang terjadi sama Iran, apa yang terjadi sama Afghanistan, apa yang terjadi sama Suriah, apa yang terjadi sama banyak negara yang bikin challenge, bikin sama Amerika. Habis negaranya. Makanya dia, Presiden Indonesia, sekarang lembut sama mereka. Biar negara Indonesia maju. Biar sukses, biar mata uangnya kuat. Kalian pikir pakai otak. Tidak usah kalian ikut campur masalah negara lain. Itu masalahnya sama Amerika dan Israel. Itu bukan gampang, itu berbahaya. Jangan ikut campur. Sumpah sama Israel, sama Amerika tidak bisa kalian ajak berdebat. Tidak bisa sama sekali. Saya pernah cobakan. Saya pernah merasakan. Itu McD semua bisnisnya besar-besar di negara ini dipegang sama Israel dan Amerika. Jangan buat kalian sendiri hancur negaranya kayak negara aku, kayak Iran. Saya hanya jelaskan begitu. Negaranya sayang banget. Jangan pakai cara pikirnya jelek. Cara jalannya salah. Rusakkan negara bagus kayak gini. Tolong faham. Fokuskan aja negara diri sendiri daripada mengikuti masalah negara lain sejauh Iran. Tak usah. Fokuskan hidup diri sendiri di dalam Indonesia. Saya orang Iran, saya senang Khamenei mati. Masa orangnya luar sedihnya itu Khamenei mati. Aku yang orang Iran sendiri saya senang. Itu negara saya sendiri, masalah kita sendiri senang. Tapi yang orangnya negara lain malah bela-bela. Kenapa kemarin waktu dia bunuh 40.000 orang, kalian diam aja?
Sekarang udah dia masuk ke sampah. Sekarang baru kalian mau bela-bela aja. Kemarin waktu 40.000 orang udah dimati sama dia, suruh mati sama dia di dalam demo. Sekarang kalian udah boleh mengikut bela-bela Khamenei. Syahid. Syahid dari mana? Emang kamu tinggal di Iran, kamu pernah lihat dia apa yang lakukan? Hanya kalian lihat dari berita jauh, itu berita bohongan, disuap sama Iran untuk baik-baikan Khamenei. Udah dari sini sekarang kita sangat happy, Iran balik baik lagi kayak 50 tahun lalu. Kita tidak mau masuk paksa Islam, mayoritas Islam lagi kayak sekarang. Kita mau free kayak dulu. Tolong stopkan membela-bela Khamenei. Dia diktator. Aku dari video ini aku bilang terima kasih untuk Trump, terima kasih untuk Netanyahu, udah habiskan dia. Iran negara bagus, Iran negara kaya, tapi udah miskin banget sama jiwa-jiwa mereka. Habiskan negaranya sama jiwa-jiwa mereka yang tidak jelas, membawa ikut agama di dalam masalahnya negara. Akibatnya ini tidak ada di dunia ini, tidak ada lebih kuat dari US. Jadi apa yang mereka bilang kita harus dengar. Tidak dengar negara hancur kayak Iran, kayak Pakistan, kayak Afghanistan, kayak Bangladesh. Itu akibatnya tidak dengar Amerika. Akibatnya men-challenge sama Amerika. Kalian kalau mau bikin challenge sama Amerika silakan. Bebas, pergi bikin challenge. Lihat aja hasilnya gimana. Dalam dunia ini tidak ada yang bisa bikin challenge sama Amerika. Tidak bisa. Mau negara muslim, mau negara macam. Kalau kalian lihat, negaranya yang bikin challenge sama Amerika udah hancur. Kalian tidak bisa bikin challenge sama Amerika. Sama Israel tidak bisa bikin challenge. Akibatnya mau kalian kayak gimana kayak Iran. Satu ekor ayam harganya 400.000. Terima kasih dan saya sangat happy. Sangat happy. Senang banget. Udah dia mati. Happy sekali. Seumur hidup aku saya tidak pernah happy kayak sekarang. Khamenei mati. Tidak ada syahid-syahidnya. Mati masuk ke sampah. Ini di dalam negara, leader negara aku yang ada hak bilang dia baik atau dia jahat. Karena saya pernah lihat pakai mata sendiri. Yang orangnya tidak pernah tinggal di sana, tidak ada hak bilang dia tidak, ini dia orangnya baik, tidak ada hak. Kamu dosa kalau kamu misalnya belum pernah tinggal di sana, tapi kamu bela-bela baik-baikin dia. Dosa berat, kamu bilang saya Islam, tapi kamu bela-bela orangnya, kamu tidak pernah lihat, hanya lihat dia di news dan berita. Itu aja. Lebih dari 1 juta Muslim di Iran telah membuat keputusan luar biasa untuk berpindah agama menjadi Kristen. Apakah lonjakan kepercayaan Kristen ini menandai awal dari akhir bagi Islam radikal? Mari kita telusuri lebih dalam. Ketika banyak orang memikirkan Iran, kekristenan bukanlah agama yang biasanya muncul dalam pikiran. Sebagai negara Muslim Syiah terbesar di dunia, Iran memiliki akar yang kuat dalam tradisi Islam dan dikenal karena penegakan prinsip-prinsip agama yang ketat. Namun di balik permukaan ini, transformasi mendalam dan tak terduga sedang berlangsung. Lonjakan perpindahan agama dari Islam ke Kristen. Gerakan ini tidak hanya mengubah lanskap keagamaan negara, tetapi juga menantang fondasi agama itu sendiri. Rezim teokratis Republik Islam Iran dibangun di atas prinsip-prinsip Islam Syiah, dan selama beberapa dekade, pemerintah telah mengontrol ketat ekspresi keagamaan, seringkali menghukum para penentang secara keras. Polisi moral yang terkenal pun kembali mendapat sorotan internasional setelah dugaan penembakan terhadap seorang wanita yang melanggar hukum hijab wajib. Insiden-insiden seperti ini mencerminkan tindakan tegas dan seringkali menindas yang digunakan untuk mempertahankan kesesuaian keagamaan. Meski demikian, tanda-tanda ketidakpuasan semakin terlihat. Sekitar 50.000 dari 75.000 masjid di Iran dilaporkan telah ditutup akibat menurunnya jumlah jemaah. Ulama senior Iran, M. Muhammad Abul Qasim, mengaitkan hal tersebut dengan penurunan signifikan dalam jumlah jemaah, menunjukkan adanya krisis iman yang lebih luas di kalangan masyarakat Iran. Tren ini sejalan dengan laporan bahwa sekitar 1 juta Muslim di Iran telah memeluk agama Kristen. Ini bukan sekedar statistik. Anomali ini menggambarkan pergeseran budaya dan spiritual yang mendalam.
Motivasi di balik gerakan ini sangat terkait dengan perjuangan politik, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh Iran. Bagi banyak orang, kekristenan menawarkan kontras tajam dengan sifat otoriter dan menghukum rezim Islam. Kekristenan menyampaikan pesan harapan, cinta, pengampunan, dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Prinsip-prinsip ini sangat beresonansi dengan mereka yang frustrasi akibat penindasan selama bertahun-tahun. Todd Nettleton dari Voice of the Martyrs menyoroti bahwa Iran menghadapi salah satu tingkat kecanduan narkoba tertinggi di dunia, korupsi yang meluas, dan lebih dari setengah populasi yang hidup dalam kemiskinan. Bagi semakin banyak Irania, kegagalan sistemik ini telah mengikis daya tarik Islam sebagaimana diterapkan di negara tersebut. Kesulitan ekonomi telah menjadi pendorong utama ketidakpuasan. Ekonomi Iran menderita akibat sanksi internasional, salah urus, dan korupsi. Kemiskinan yang ditimbulkan telah membuat banyak Irania mempertanyakan janji-janji teokrasi Islam. Sebuah survei dari Gun Institute yang berbasis di Belanda menemukan bahwa 80% Irania menginginkan pemerintahan demokratis, menolak bentuk Republik Islam saat ini. Kekecewaan terhadap ideologi politik Islam ini telah menciptakan lahan subur untuk eksplorasi spiritual alternatif. Dalam konteks ini, kekristenan disandarkan bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai sarana pembebasan, baik secara spiritual maupun sosial. Janji akan demokrasi dan hak asasi manusia yang sering diasosiasikan dengan negara mayoritas Kristen menarik bagi mereka yang mendambakan kebebasan dan kesetaraan. Minat yang berkembang terhadap kekristenan ini sejalan dengan seruan reformasi yang lebih luas, menunjukkan bahwa agama menjadi titik fokus perlawanan terhadap rezim yang ada. Tidak mengherankan jika kepemimpinan Islam di Iran merespons dengan keras kebangkitan kekristenan. Konversi dari Islam dilarang dan para murtad sering menghadapi hukuman berat, termasuk penjara dan bahkan eksekusi. Upaya pemerintah untuk menekan kekristenan adalah bagian dari strategi lebih luas untuk mempertahankan kendali atas penduduknya. Terlepas dari upaya itu, gereja-gereja bawah tanah dan platform digital telah menjadi pusat ibadah dan pendidikan Kristen, memungkinkan gerakan ini untuk tumbuh meskipun ada resiko yang terlibat. Todd Nettleton menjelaskan bahwa pertumbuhan ini bukan sekedar tentang ketidakpuasan terhadap Islam, tetapi juga tentang daya tarik unik kekristenan. Para mualaf sering menyebutkan penekanan agama pada kasih sayang dan pengampunan sebagai faktor kunci dalam keputusan mereka. Bagi banyak orang, gagasan tentang hubungan pribadi dengan Tuhan memberikan rasa harapan dan keberdayaan yang tidak mereka temukan dalam pengalaman keagamaan sebelumnya. Di dunia di mana banyak orang merasa dikhianati oleh mereka yang berkuasa dan ditindas oleh ketidakadilan sistemik, ajaran Yesus muncul sebagai pesan harapan dan belas kasih. Kata-kata dalam Matius 11 ayat 28-30 berbicara langsung ke hati mereka yang sedang berjuang. Datanglah kepadaku semua yang lelah dan berbeban berat, dan aku akan memberi kamu istirahat. Pikulah kuku dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka kamu akan mendapat ketenangan jiwamu, karena kuku mudah dan bebanku ringan. Kata-kata ini bukan hanya sebagai penghiburan, melainkan janji perdamaian dan kelegaan yang berani bagi mereka yang telah lama mengalami penderitaan. Bagi banyak orang Iran, kata-kata ini menawarkan apa yang selama ini mereka cari, rasa kebebasan dan penghiburan dalam sistem yang tampaknya telah meninggalkan mereka. Di Iran, di mana penindasan dan kesulitan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, kekristenan menjadi lebih dari sekedar agama. Bagi banyak orang, ia menjadi simbol kebebasan pribadi dan cara untuk menantang rezim yang mengikat agama dan politik secara erat. Bagi mereka yang merasa terjebak oleh janji-janji kosong teokrasi Islam, berpaling kepada Yesus seperti menemukan jalan untuk bernafas kembali. Ini bukan hanya masalah kepercayaan spiritual, ini merupakan tindakan pemberontakan yang sangat pribadi.
Pemerintah Iran telah membangun kekuasaannya berdasarkan interpretasi Islam yang ketat dan berpindah agama ke Kristen menantang fondasi tersebut. Memilih Kristen di Iran bukan hanya tentang iman, tetapi juga tentang pernyataan penolakan terhadap sistem yang telah mengecewakan mereka selama beberapa dekade. Rakyat Iran telah menghadapi berbagai tantangan, kemiskinan yang meluas, korupsi pemerintah, dan salah satu tingkat kecanduan narkoba tertinggi di dunia. Kenyataan ini telah menghancurkan kepercayaan mereka pada sistem yang menjanjikan keadilan dan martabat melalui Islam. Sebaliknya, kekristenan menawarkan sesuatu yang sangat berbeda. Pesannya tentang kasih, pengampunan, dan harapan terasa seperti penawar dalam kekerasan kehidupan sehari-hari. Gagasan tentang hubungan pribadi dengan Tuhan yang dibangun atas dasar belas kasih alih-alih kendali telah menarik ribuan orang untuk menjelajahi iman yang terasa lebih manusiawi dan mudah diakses. Tentu saja gerakan ini tidak luput dari perhatian. Pemerintah Iran melihat pertumbuhan kekristenan sebagai ancaman serius, bukan hanya terhadap otoritas agama mereka, tetapi juga terhadap seluruh sistem politik yang ada. Respons rezim adalah dengan menindak tegas. Gereja-gereja bawah tanah digerebek, orang-orang yang berpindah agama menjadi Kristen ditangkap, dan ekspresi iman di depan umum dimonitor secara ketat. Ketakutan pemerintah sangat jelas jika orang-orang menemukan harapan dan makna di luar versi negara tentang Islam, ini dapat melemahkan kendali mereka. Namun meskipun ada risiko, gerakan ini terus berkembang. Banyak mualaf mengandalkan platform digital dan pertemuan rahasia untuk mempraktikkan iman mereka dan saling mendukung. Ini adalah revolusi yang tenang namun penuh tekad, dan upaya pemerintah untuk menghentikannya hanya menyoroti ketahanan mereka yang terlibat. Di seluruh Iran, mualaf Kristen baru dengan hati-hati berbagi pengalaman transformasi hidup mereka dengan teman dan orang terkasih sambil menavigasi realitas berbahaya dari iman baru mereka. Ruang aman bagi pencari spiritual seperti gereja rumah tersembunyi dan kelompok studi Alkitab yang cermat menawarkan perlindungan meskipun tetap berada di bawah ancaman konstan. Pertemuan kecil ini seringkali terdiri dari tidak lebih dari 10 hingga 15 orang percaya, berlangsung di lokasi yang tidak mencolok seperti apartemen sederhana atau rumah yang biasa saja. Saat peserta terakhir tiba dan pintu dikunci, gelombang kelegaan menyelimuti kelompok tersebut dan mereka merangkul keamanan komunitas mereka, betapapun singkatnya. Namun, rasa damai yang rapuh ini seringkali hancur ketika pihak berwenang menggerebek pertemuan tersebut dengan ketelitian operasi militer. Para pemimpin yang dianggap kunci dalam jaringan bawah tanah ini menjadi target untuk hukuman berat. Mereka diambil tanpa peringatan dan menghadapi penahanan. Di fasilitas-fasilitas yang didesain untuk menghancurkan semangat mereka melalui pengasingan, penyiksaan, dan tekanan psikologis yang tanpa henti, niat pemerintah jelas memaksa para pengikut ini untuk meninggalkan iman mereka dan kembali ke Islam. Para tahanan menderita dalam kondisi yang keras, terputus dari keluarga, bantuan hukum, dan setiap bentuk keadilan saat menghadapi tuduhan yang tidak jelas, seperti bertindak melawan keamanan nasional. Bahkan setelah menyelesaikan hukuman mereka, mimpi Moruk tetap berlanjut. Pemerintah mempertahankan pengawasan ketat, memantau setiap gerakan dan komunikasi mereka yang dianggap sebagai ancaman. Namun terlepas dari semua resiko ini, semakin banyak orang Iran yang tertarik pada ajaran Yesus menemukan di dalamnya pesan harapan dan pembebasan di tengah ketidakadilan, korupsi, dan penindasan yang mendefinisikan kehidupan sehari-hari mereka. Taktik rezim yang didorong oleh rasa takut bertujuan untuk menekan gerakan spiritual ini, tetapi angka-angka menunjukkan cerita yang berbeda. Kekristenan diam-diam mendapatkan tempat. Pergeseran ini selaras dengan firman Yesus dalam Matius 10 ayat 22. Kamu akan dibenci oleh semua orang karena aku, tetapi barang siapa bertahan sampai akhir, ia akan diselamatkan.
Kata-kata nabawi ini sangat beresonansi dengan orang-orang Kristen Iran yang mengalami penganiayaan yang tak terbayangkan namun tetap teguh dalam iman mereka. Keberanian dan ketahanan mereka bersinar dalam kehidupan sehari-hari, meskipun ancaman kekerasan, pemenjaraan, dan hal-hal yang lebih buruk terus mengintai. Menariknya, meskipun pemerintah menanggapi dengan represi yang keras, banyak teman dan anggota keluarga para mualaf menunjukkan sikap yang lebih pengertian. Seperti yang dijelaskan oleh Todd Nettleton dari Voice of the Martyrs, perspektif orang-orang yang terlibat sering bergeser menuju penerimaan. Jika seseorang telah menemukan sesuatu yang memberi mereka makna, entah itu Yesus, ateisme, atau yang lainnya, itu adalah hal yang baik. Saya hanya tahu bahwa Islam tidak memberikan jawabannya, jadi saya senang mereka menemukan alternatif yang berhasil. Gerakan spiritual akar rumput ini tidak terbatas hanya pada Iran. Don Chen, Direktur Eksekutif The Tide Ministry, menekankan bahwa Iran hanyalah bagian dari tren yang lebih luas di seluruh dunia Muslim. Apa yang terjadi di Iran hanyalah puncak gunung es. Gerakan serupa dengan Kristus sedang muncul di seluruh dunia Islam. Sementara pemerintah Iran berjuang untuk mempertahankan kendali, gelombang konversi yang berkembang menandakan pergeseran yang lebih mendalam dan tidak dapat diubah, didorong oleh kerinduan akan kebebasan, kebenaran, dan harapan. Laporan dari The Tide Ministry mengungkap fenomena menarik. Banyak Muslim mengalami mimpi dan penglihatan tentang Yesus yang sering menjadi awal dari perjalanan spiritual yang mendalam. Meskipun pertemuan ini tidak selalu mengarah langsung pada konversi, pengalaman tersebut biasanya membantu individu menavigasi hambatan kultural dan agama yang sangat mengakar. Bagi banyak orang, penglihatan ini membuka diri untuk menjelajahi kekristenan dan menjalin hubungan yang bermakna dengan umat Kristen. Sheng, seorang perwakilan dari Tide Ministry, mencatat bahwa orang-orang yang mengalami ini sering berbagi refleksi yang serupa. Sekarang saya menyadari betapa Tuhan mengasihi saya. Saya selalu percaya bahwa Dia ingin menghukum saya. Mimpi dan penglihatan memiliki makna khusus dalam budaya Islam, di mana mimpi sering ditafsirkan sebagai komunikasi ilahi. Bagi umat Muslim yang bermimpi tentang Yesus, pengalaman ini sangat beresonansi, menggambarkan pesan belas kasihan, cinta, dan bimbingan yang kontras dengan pemahaman mereka sebelumnya tentang Tuhan. Pertemuan-pertemuan ini seringkali membuat individu mempertanyakan keyakinan mereka dan mencari jawaban dalam ajaran Yesus, menandai awal kebangkitan spiritual. Sifat transformatif dari penglihatan ini telah menarik perhatian tidak hanya di Iran, di mana fenomena ini paling sering dilaporkan, tetapi juga di seluruh dunia Muslim. Shank percaya bahwa apa yang terjadi di Iran merupakan bagian dari gerakan yang lebih luas yang memengaruhi seluruh dunia Muslim. Di Afghanistan misalnya, umat Kristen yang merahasiakan identitas mereka menghadapi resiko besar saat menjalankan iman mereka di bawah ancaman penganiayaan Taliban. Ketakutan akan terbongkarnya identitas mereka menciptakan suasana ketidakpercayaan yang meluas di kalangan umat percaya yang harus menghadapi ketakutan akan infiltrasi. Shank menekankan tinggi taruhan ini. Menerima Kristus datang dengan konsekuensi yang sangat nyata, termasuk ancaman kematian. Meskipun tantangan-tantangan tersebut, laporan dari Afghanistan menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang menerima agama Kristen didorong oleh keinginan untuk menjalin hubungan dengan Tuhan yang terasa sangat pribadi dan menyelamatkan. Yaman juga menghadirkan contoh mencolok dari gerakan ini, di mana studi menunjukkan pertumbuhan penyebaran agama Kristen hampir 2 kali lipat dari tingkat global. Pertumbuhan ini sangat luar biasa, mengingat tradisi Islam Yaman yang sangat kuat dan krisis kemanusiaan yang berlangsung di negara tersebut. Sementara itu, bahkan di Arab Saudi, sebuah negara yang dikenal karena interpretasi Islamnya yang ketat, terdapat tanda-tanda peningkatan toleransi. Nettleton dari Voice of the Martyrs mengamati bahwa meskipun lingkungan bagi umat Kristen tetap menantang, monarki Saudi mulai mengakui kemungkinan hidup berdampingan secara damai dengan umat Kristen. Ini adalah perubahan signifikan dibandingkan dengan sikap 1 atau 2 dekade lalu, ketika segala bentuk pluralitas agama ditolak dengan tegas.
Narasi tentang konversi massal juga mendapatkan momentum di media sosial. Sebuah cuitan viral dari komentator konservatif Denda mengklaim bahwa jutaan Muslim telah menjadi Kristen, memicu diskusi luas dan mendapatkan ribuan tanggapan. Investigasi lebih lanjut mengungkap wawancara lama dari tahun 2000, di mana Al-Qahtani dilaporkan menyatakan bahwa 667 Muslim berpindah agama setiap jam, setara dengan 16.000 pertobatan harian dan 6 juta pertobatan setiap tahun. Meskipun angka-angka ini mencengangkan, sumbernya kurang kredibel, sehingga keakuratannya dipertanyakan. Namun demikian, bukti anekdot dari organisasi seperti Tide Ministry dan Voice of the Martyrs, serta kesaksian pribadi dari para mu'alaf, menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam agama Kristen di kalangan umat Muslim. Penganut baru di Timur Tengah memandang kebangkitan spiritual mereka sebagai bagian dari gerakan Roh Allah yang lebih luas, gelombang transformasi yang berpotensi membentuk kembali tidak hanya kehidupan individu, tetapi juga seluruh bangsa di wilayah yang sering dianggap sebagai benteng Islam. Roh Kudus mendobrak batasan dan mengubah kehidupan dengan cara yang menantang harapan budaya dan politik. Pesan Alkitab dengan seruan universalnya untuk penebusan melalui Yesus melampaui batas-batas negara dan berbicara kepada hati orang-orang di setiap penjuru dunia. Gerakan ini tidak terbatas pada satu negara atau komunitas. Ini adalah bukti akan sifat kasih Allah yang dalam dan universal, menawarkan harapan dan pemulihan kepada orang-orang yang telah lama menderita penindasan, ketidakadilan, dan keputusasaan di Timur Tengah. Pemahaman tentang kasih Allah, cinta tanpa syarat, adalah konsep revolusioner. Ia menggantikan rasa takut akan hukuman ilahi dengan jaminan kasih karunia dan pengampunan, memperkenalkan Tuhan yang mudah didekati, penuh kebelasan, dan sangat peduli pada kesejahteraan mereka. Pergeseran spiritual yang terjadi bukan hanya tentang keyakinan pribadi, tetapi menciptakan gelombang perubahan dalam tatanan sosial dan budaya di kawasan tersebut. Timur Tengah yang sejak lama dipandang resisten terhadap perubahan sedang mengalami transformasi yang tenang namun tak terbantahkan saat individu menerima keselamatan melalui Yesus. Lanskap spiritual kawasan ini mulai bergeser dengan pesan yang membawa kebebasan, kebenaran, dan terang ke tempat-tempat yang telah lama dibayangi gelap. Peperangan Iran dan Israel itu adalah masa penggenapan Allah di dalam masa kerajaan 1000 tahun ini. Itu adalah tanda Tuhan Yesus mengatakan kamu akan mendengar deru perang dan lain sebagainya. Kita akan mendengar itu semuanya. Dan itu adalah tanda penggenapan Allah di dalam waktu-waktu ilahi ini. Jadi ada banyak zaman. Yang pertama penciptaan, yang pertama langit dan bumi diciptakan. Masa Taurat dan para nabi, nubuatan tentang Mesias yang akan menyelamatkan. Lalu kemudian kedatangan pertama Mesias itu datang. Lalu kerajaan 1000 tahun, kita sedang di dalam masa kerajaan 1000 tahun, masa gereja. Lalu di akhir masa kerajaan 1000 tahun itu, iblis akan dilepaskan. Artinya apa? Iblis akan diizinkan menganiaya dan menghambat penginjilan. Itulah masa tribulasi, masa antikristus berkuasa yang akan menganiaya kita. Lalu setelah itu berakhir, Kristus akan datang dan membinasakan antikristus itu, maka terjadilah dua hal, kebangkitan dan pengangkatan kita. Orang mati dibangkitkan, baru kemudian orang yang masih hidup akan menyusul. Bukan terbalik, orang diangkat dulu baru kebangkitan, itu salah. Tadi 1 Tesalonika 4 ayat 14-17 kita sudah baca. Kita tidak akan pernah mendahului yang udah mati. Yang udah mati dulu dibangkitkan, baru kita yang hidup menyongsong mereka ketika Kristus datang. Baru setelah kedatangan kedua itu, terjadilah penciptaan kembali, di mana Kristus bersama dengan saksi-saksinya akan mengadili semua dan menghakimi semuanya. Setelah itu orang-orang kepunyaannya, orang-orang pilihan Kristus akan ditempatkan di langit bumi baru, yang artinya kita kembali ke tujuan semula mengapa Allah menciptakan kita dan langit dan bumi. Jadi di dalam Kristus itulah kita dikembalikan kepada kodrat kita yang semula. Jadi semoga ini dapat membantu teman-teman untuk dapat mengerti tentang kebenaran kerajaan Allah, dan waspadalah, berjaga-jagalah untuk kedatangan Tuhan Yesus kita yang kedua kali. Semoga hal ini dapat membuat kita lebih jelas dan lebih berhati-hati. Ingat,
Orang Kristen kalau hidup di masa antikristus itu tidak akan diluputkan dari masa aniaya itu. Ya, yang mengajarkan bahwa kita akan diluputkan dari masa aniaya itu hanya akan menina bobogan kamu dan imanmu. Kalau kamu mengatakan aku akan diangkat, aku tidak akan mengalami aniaya. Bukankah kita adalah hamba dan Kristus adalah Tuhan? Dia sendiri dia aniaya, siapakah kamu dan saya tidak akan mengalami aniaya? Jadi jangan hibur dirimu dengan mengatakan aku akan dibebaskan dari aniaya. Tidak. Kita akan ikut dianiaya. Oleh karena itu persiapkan imanmu. Mari belajar dengan iman kita teguhkan. Kita meminta pertolongan dari Roh Allah agar Ia menolong kita, menguatkan kita dan menuntun kita kepada seluruh kebenaran itu dan tidak takut pada kematian. Ingat, iblis itu hanya takut kalau kamu tidak takut pada kematian. Kalau kamu takut kepada kematian, iblis akan mempermainkan kamu. Tapi kalau kamu tidak takut kematian, disitulah iblis takut. Sebab kuasa iblis yang paling kuat adalah kematian. Maka kalau kamu tidak takut pada kematian, maka iblis itu yang akan takut kepada kamu. Untuk itulah para rasulnya Kristus di dalam masa kerajaan 1000 tahun ini. Mereka telah rela mati martir demi Kristus karena mereka tidak takut pada kematian. Tapi iblislah yang takut kepada mereka. Dan upah akibat mereka rela mati demi Kristus apa? Upah dari mereka tahan di dalam penganiayaan itu apa? Mereka memerintah bersama Kristus di dalam kerajaan kekekalan Kristus ini. Dan sebagai tambahan saya perlu katakan kerajaan 1000 tahun itu hanya dibahas dalam Wahyu 20 ayat 1-6. Di luar itu tidak ada. Jadi kalau kita menafsirkan kerajaan 1000 tahun itu nanti dan benar-benar 1000 tahun itu tidak tepat. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan dia punya kerajaan memang benar 1000 tahun. Paulus juga tidak pernah mengatakan dia punya kerajaan betul-betul 1000 tahun. Kerajaan Yesus itu berapa lama? Selama-lamanya. Kita baca dalam Lukas 1 ayat yang ke-31. Ya, dan ke-32 sampai ke-33. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tak berkesudahan. Jadi kerajaan Tuhan Yesus itu tidak 1000 tahun. Selama-lamanya dan tidak berkesudahan. Itu dimulai dari kedatangannya sampai kekekalan. Waktu yang genap. Ya. Ini yang dapat kami sampaikan, semoga hal ini dapat membantu kita semua. Tuhan Yesus memberkati.